Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Gimana kabarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu? Yes, saya berharap bukan sekedar lip service saja luar biasa, tapi kehidupan saudara tetap luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah luar biasa. Gak yakin kelihatannya. Karena Tuhan yang kita sembah memang Tuhan yang luar biasa. Amin. Tadi pagi saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang juga sering saya tanyakan kalau setiap minggu harus datang. Apa sih ekspektasi saudara, apa harapan saudara waktu datang pagi ini ke gereja? Apa harapan saudara? Apa yang mendorong saudara ada di gereja? Pagi ini saudara ngapain? Dari rumah bersiap, pakai baju, pilih baju, kemudian saudara capek-capek keluar dari rumah, kemudian ke tempat ini, memerlukan usaha yang banyak. What is your expectation? Apa yang menjadi ekspektasi saudara? Apa saudara kesini kelihatannya mau cuma makan bakso goreng ntar di bawah, mie soto mie di depan. Ya mungkin cuma itu ekspektasi saudara dan saudara makan itu ya udah beres gitu. Nah saya harus beritahu buat saudara dan harus buka dengan sebuah pernyataan begini, bahwa Yesus bukanlah tokoh agama. Tuhan Yesus bukan legenda loh. Saya pakai ini sih, kalau saudara punya pegang Alkitab, yang Alkitab itu bahwa apa yang tertulis di Alkitab bukan sekedar omong kosong belaka. Itu bukan sekedar cerita isapan jempol, itu bukan sekedar berita di infotainment. No, itu firman kehidupan. Itu firman kehidupan yang memiliki daya dorong untuk mengubahkan kehidupan manusia. Makanya saya harus berkata begini buat saudara, saya harus bertanya itu buat saudara dan buat saya sendiri. What is your expectation? Apa yang sedang saudara harapkan pagi hari ini? Kalau saudara datang dan berkata bahwa ya karena gua Kristen, KTP gua Kristen, dari zaman nenek moyang dulu Kristen, lahir ada dalam kandungan udah Kristen, ya datang ke gereja sebagai orang Kristen. Nah kalau begitu caranya, kalau saudara datang ke gereja hanya karena saudara adalah orang Kristen, bagi saudara Kristus Yesus cuma tokoh agama tuh. Tapi kalau saudara datang pada pagi hari ini, saudara berkata bahwa ada satu pribadi yang lebih besar daripada kehidupan. Ada satu pribadi yang lebih besar daripada alam semesta. Ada satu pribadi yang sedang berjalan bersama dengan saudara dan namanya itu Yesus. Saudara akan menemui dia, saudara akan menemukan dia, saudara akan bertemu dengan dia secara pribadi. Yesus sama realnya, sama nyatanya dengan orang yang duduk di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara loh. Udah mulai tengok, jangan-jangan Tuhan Yesus nih. Jangan-jangan udah di sorga lagi ibaratnya. No, sedemikian itu pula. Seberapa besar kehausan saudara, sebesar itu pula Tuhan akan puaskan saudara. Kalau saya cuma punya kerinduan sebesar 330 mili, ini bukan karena saya jualan ginian, saya tahu jangan sering minum. Kalau cuma kerinduan saudara sebesar botol ini, Tuhan akan penuhi saudara sebesar botol ini loh. Tapi kalau kerinduan saudara sebesar ruangan ini, Tuhan akan puaskan saudara sebesar ruangan ini. Itu sebabnya walaupun saudara duduk berdampingan, saudara lahir kembar mungkin, atau saudara duduk suami istri, kerinduannya bisa berbeda dan kepuasannya bisa berbeda. Karena Tuhan sangat ingin mengenal saya dan saudara secara personal. Secara pribadi, secara intim, satu lawan satu, one on one, bukan dengan yang lain. Tuhan ingin dikenal, Tuhan ingin kita mengenal dia dan dikenal secara pribadi. Seberapa besar tingkat kehausan saudara, sebesar itu pula yang akan saudara terima pada pagi hari ini dan sebesar itu pula yang akan saudara bawa keluar dari tempat ini. Jadi pastikan kita nggak sekedar main agama pada pagi hari ini. Pastikan saudara nggak cuma sekedar datang cuma karena Kristen KTP aja di dompet. No, tapi saudara pastikan bahwa kita datang pada pagi hari ini memang ingin bertemu dengan pribadi yang luar biasa. Memang ingin bertemu dengan sosok pribadi yang menyayangi saudara, yang mengasihi kita, yang menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita pada pagi hari ini. Buka hati saudara lebar-lebar, karena selebar itu pula Tuhan akan masuk dan untuk memuaskan kehidupan saudara. Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama, tadi pagi saya bicara mengenai satu orang yang namanya Yabes. Yabes is keren. Tapi ini kita bicara satu hal yang berbeda namanya Ayub pasal pertama. Ayat yang pertama, gak kalah keren juga. Tapi Ayub pertama, pasal yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh, ayat selanjutnya, terus ayat yang ke-14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang curang, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya masih ingat waktu saya kuliah dulu, dosen matematika saya ngasih sebuah pertanyaan, matematika itu apa? Definisinya itu apa? Salah satu teman saya berkata, matematika itu ilmu pasti, katanya. Dan saya masih ingat, itu beberapa belas tahun yang lalu, kemudian dia harus berkata, no, salah kamu, matematika bukan ilmu pasti. Nah ini yang saya mau saudarakan, karena nggak ada satupun di dunia ini yang pasti. Satu-satunya kepastian di dunia adalah ketidakpastian. Guru matematika loh, jadi udah tua banget, udah meninggal saya ingat. Gak ada satupun yang pasti karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Satu-satunya kepastian di dunia adalah ketidakpastian. Life is uncertain. Hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Betul? Saudara masih mungkin baca infotainment atau berita di surat kabar atau berita di mana. Istri Tukul Arwana meninggal. Ya kan baca dong. Meninggal dalam orang masih syok semuanya karena apa? Karena ia masih sehat pada hari itu. Mike Mohede kemudian meninggal. Orang masih, hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Hidup itu bahkan serial dari ketidakpastian. Nah pertanyaan yang paling penting adalah begini, apakah kita mau buat hidup menjadi pasti? Enggak, pertanyaannya adalah berjalan dengan siapa saudara di tengah ketidakpastian hidup. Itu yang membuat kepastian. Saudara sedang melangkah dengan siapa sih kehidupan? Waktu kita berjalan dalam kehidupan, waktu kita menghirup udara, waktu kita menjalani ke hari-hari kita, di tengah dunia yang gak pasti ini, siapa yang sedang berjalan bersama saudara? Atau dengan siapa saudara memutuskan, memilih untuk berjalan dalam situasi yang tidak pasti ini? Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan pada pagi hari ini Ayub mengajarkan kita tentang beberapa hal. Kita seringkali berpikir kalau kita berada dalam tengah kesulitan, iman akan membawa kita keluar dari kesulitan. Saya yakin itu. Waktu kita berjalan, waktu kita berada dalam kesulitan, kemudian kita didoain supaya iman kita tumbuh, kemudian kita bisa melalui kesulitan yang ada. Tapi tahukah saudara bahwa iman bukan sekedar akan membawa saudara pada kesulitan. Bukan sekedar akan membawa saudara keluar dari kesulitan, tapi iman akan menuntun saudara pada kesulitan. Kasusnya Ayub berbicara, Ayub enggak narkoba loh. Istrinya 1, enggak istrinya 2, dia monogami. Walaupun saya nggak tahu istrinya ada berapa ya. Jadi Bapak Ibu boleh tanya nanti kalau udah nyampe sorga istrinya tuh ada berapa sih. Tapi saya yakin begini, kitab Ayub dibuka dengan berkata gini, Ayub tuh orang solihun. Kalau saudara ini stand up komedi, Ayub orang benar loh. Ayub orang benar takut akan Tuhan. Dan karena Ayub orang benar takut akan Tuhan, kemudian iman dia kepada Tuhan menuntun dia masuk pada kesulitan. Saudara bisa bayangin gak, hari ini Ayub tuh orang kaya. Ayub orang terpandang di Tanah Uz. Dia tuh orang kaya, orang selalu mengidolakan dia. Dia adalah orang favorit, udah kaya, udah bukan sekedar dia kaya secara materi, tapi dia juga adalah orang yang terpandang. Karena memiliki moral character, memiliki karakter yang bagus, karakter yang baik. Dan Alkitab nggak tulis cacatnya Ayub. Karena memang Ayub orang yang benar, dia orang yang saleh. Orang yang terpandang di satu sisi, tapi pada in one day, dalam satu hari, dia harus kehilangan semua hartanya. Dalam satu hari, dalam hitungan jam, dia bukan sekedar kehilangan hartanya, dia harus kehilangan anak-anaknya. Dalam satu hari loh Pak. Berdiri di sini sebagai orang paling kaya di seluruh Tanah Uz, kemudian pada hari yang berikutnya, dia nggak dipandang lagi sebagai orang yang kaya, tapi Alkitab tulis di Ayub pasal kedua, bahkan ketika temannya melihat Ayub, temannya sampai nggak kenalin lagi. Karena setelah dia kehilangan anaknya,
Dia terkena penyakit barah yang hebat, sama seperti bisul, sampai rupanya bukan seperti Ayub yang dahulu. In one day, dalam satu hari. Dalam satu hari dari yang ada di atas, kemudian dia turun ada di bawah. Seringkali kita berpikir bahwa iman akan membawa saudara terlepas dari kesulitan, tapi seringkali Tuhan akan pakai bahwa iman akan menuntun saudara pada kesulitan, karena di luar setelah kesulitan yang saudara hadapi ada kemuliaan besar yang Tuhan sedang siapkan. Kesulitan dengan kemuliaan itu berjalan bergandengan. Kesulitan dan berkat itu berjalan bersama-sama. Bahkan kesulitan adalah pintu masuk bagi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus dilakukan ketika hari ini? What do you do when life doesn't make sense? Apa yang saudara lakukan ketika hidup kelihatannya itu enggak beraturan sama sekali? Apa yang saudara lakukan ketika Tuhan juga berkata enggak? Apa yang kita lakukan ketika kehidupan sepertinya di luar kendali kita, situasi kacau balau, saya udah hidup benar di hadapan Tuhan, Ayub udah hidup benar di hadapan Tuhan, but tetap aja dia mengalami kesulitan. Tetap aja dia masuk pada kesulitan. Iman gak sekedar membawa saudara keluar dari kesulitan, seringkali iman akan menuntun saudara masuk pada kesulitan. Tapi dia gak sekedar menuntun saudara masuk kemudian tinggalin saudara di sana. Iman akan memastikan bahwa saudara masuk pada kesulitan, berjalan melalui kesulitan, dan keluar sebagai pemenang. Saudara percaya? Iman gak akan sekedar menuntun saudara masuk pada kesulitan, tapi iman juga akan menuntun saudara masuk pada kesulitan, berjalan dalam kesulitan, kemudian keluar sebagai pemenang. Nah, iman seperti itu, yang iman seperti Ayub itu, yang Tuhan inginkan buat kita pada pagi hari ini. Kita memang membutuhkan iman, betul. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Buat saya itu ucapan gila. Bagaimana mungkin ditindas saudara baik? Ada yang suka ditindas kemudian bilang baik? Enggak ada saya pikir. Iya dong, dicubit sedikit aja kita tampar. Dicubit ditampar loh. Dicubit sedikit kita tampar orang yang nyubit gitu ibaratnya. Cuma dicubit sedikit. Ini bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Daud berkata gini, bahwa aku tertindas. When I am afflicted, it is good for me. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ternyata Tuhan menyembunyikan begitu banyak harta karun dalam kesulitan. Yes, Tuhan menyembunyikan begitu banyak berkat, anugerah, kekuatan di tengah kesulitan yang dihadapi. Bahkan Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tuhan gak pernah menjanjikan hari tanpa hujan. Tuhan gak pernah janji itu hari tanpa hujan. Cuma di film India itu ada hari tanpa hujan. Saudara ketemu pohon nyanyi, ketemu apa. Saudara akan ketemukan itu semua di film India lah. Atau di film-film apa lah, atau di sinetron lah. No, Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan tanpa kesulitan loh. Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan tanpa persoalan. Yang Tuhan janjikan kehidupan penuh penyertaannya. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, pertanyaan pentingnya adalah where is your faith at that moment? Di mana iman kita pada situasi seperti gitu. Bulan lalu saya berkata bahwa iman memfokuskan kita pada kebesarannya Tuhan. Sementara kekhawatiran dan ketakutan memfokuskan kita pada kebesaran masalah kita. Iman fokusnya hanya kepada kebesarannya Tuhan, sementara masalah kekhawatiran kita itu memfokuskan diri kita pada kebesaran masalah. Saudara mau pilih yang mana? Bukankah hidup itu sebuah pilihan? Saudara mau pilih itu saudara memiliki iman atau penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Kalaupun kita tetap beriman kepada Tuhan, bukan berarti kita terlepas dari kesulitan. Tapi iman kita kepada Tuhan memberikan kita kepastian, saudara enggak sendirian. Kita enggak sendirian ada di dunia. Saudara masih hidup kan membuktikan bahwa kita enggak sendiri loh. Ada yang kuasa yang lebih besar, pribadi yang lebih besar, yang sedang menyertai saudara, yang sedang melihat saudara, yang sedang berjalan bersama dengan saudara. Ayub dibuka dengan dia adalah orang beriman, kemudian serangkaian tragedi terjadi dalam kehidupannya. Kemudian dari pasal yang ketiga Ayub sampai pasal yang ke-38, itu bagaimana Ayub bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya datang sampai, saudara bayangin saking susahnya kehidupan, saudara baca kisahnya. Ketika temannya melihat Ayub udah gak dikenali lagi mukanya, saking teman-temannya merasa begitu berat kelihatannya. Problem, kesulitan yang Ayub lakukan, sampai mereka duduk bersama dengan Ayub 7 hari 7 malam. Gak ngomong apa-apa. Saking beratnya dia lihat teman baik mereka yang namanya Ayub menjalani kehidupan yang kelihatannya gak pernah masuk di akal. 7 hari 7 malam,
Cuman duduk di tengah bersama-sama dengan Ayub and without the words. Dan gak ngomong apa-apa. Saking beratnya persoalan yang Ayub lakukan. Persoalan yang Ayub hadapi. Ayub pasal yang ketiga sampai ayat pasal yang ke-37 itu di mana Ayub bercakap-cakap dengan teman-temannya beri penghiburan, teman-temannya selalu bilang, kelihatannya lu salah deh bos. Buat dosa pasti lu ngapa-ngapain. Oh, enggak juga sih. Ayub kemudian berbantah-bantah dan herannya adalah begini, dari pasal 3 sampai 37 Tuhan tuh gak ngomong apa-apa. Pasal 38 ayat 1 baru pertama kali Tuhan ngomong. Di tengah perkumpulan empat mereka dan khususnya buat Ayub pasal 38 ayat 1 untuk pertama kalinya Tuhan bicara. Setelah Ayub menjalani begitu banyak kesulitan dalam kehidupannya, dia bertemu dengan teman-temannya yang harusnya memberikan dia kekuatan, tapi teman-teman yang justru bukan nggak memberikan dia kekuatan, tapi mengganggu kehidupannya. Dan buat pertama kalinya Tuhan bicara. Mas Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kenapa Tuhan pakai badai? Supaya Tuhan menunjukkan dia tetap Tuhan yang perkasa, berkuasa atas badai dalam kehidupan Ayub. Kenapa Tuhan harus menjawab Ayub dalam badai? Kenapa Tuhan harus menjawab Ayub dalam badai? Karena supaya Ayub melihat kembali bahwa Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang ecek-ecek. Bukan Tuhan yang cuman yang kecil yang gak mendengarkan, tapi Tuhan yang hebat, yang besar, yang memegang alam semesta dalam kehidupannya. Jadi Tuhan menunjukkan keperkasaannya kepada Ayub. Makanya Tuhan menjawab Ayub untuk pertama kalinya dalam ayat ini. Setelah Ayub menjalani kehidupan yang sukar, untuk pertama kalinya Tuhan menjawab Ayub dalam badai. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nomor 1, dari dalam badai Tuhan menunjukkan kehebatan dan kebesarannya lebih daripada kesulitan yang Ayub hadapi. Tuhan harus tunjukkan keperkasaannya. Yang kedua yang menarik adalah gini, justru seringkali Tuhan berbicara kepada Ayub dan saya dan saudara di tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Ketika kita berpikir di badai kehidupan Tuhan meninggalkan kita, perhatikan baik-baik. Justru di tengah badai kehidupan Tuhan seringkali berfirman buat kita. Selalu ada firman-Nya di tengah badai. Selalu ada firman-Nya di tengah badai. Nah itu yang saya bilang tadi pagi, iman kita kepada Tuhan. Iman harusnya berseru lebih nyaring dibanding kesulitan yang kita hadapi. Iman harusnya bersuara lebih keras dibanding dengan kesulitan yang saudara hadapi. Karena apapun yang keluar dari mulut saudara itu punya kuasa untuk menciptakan. Semua yang keluar dari mulut saudara itu punya kuasa untuk menghidupkan. Ketika pertama kali saudara datang kepada Tuhan, kemudian yang saudara ucapkan adalah kenapa masalah ini terjadi? Nah saudara sedang memberikan kekuatan buat masalah saudara itu. Kita sedang memberikan kehidupan buat masalah kita. Kenapa ini terjadi sih Tuhan? Kenapa kita datang dengan mengeluh? Kenapa ini harus saya? Ayub punya alasan untuk mengeluh dalam kehidupan. Lo orang benar kok. Dia punya 1001 alasan untuk mengeluh di hadapan Tuhan. Dia punya 1000 alasan untuk berdiri. Kenapa harus aku Tuhan? Tapi Ayub gak lakukan itu. Apapun juga yang keluar dari mulut saudara itu punya kuasa untuk menghidupkan. Kuasa untuk menciptakan. Waktu kita keluar berseru hanya untuk berkata, kenapa saya harus mengalami masalah ini Tuhan? Masalah saudara sedang dikasih makan. Ketika masalah bertambah besar, iman saudara akan menjadi semakin kecil. Justru tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, iman kita yang semakin lebih besar. Dan masalahnya, ketakutannya akan menjadi semakin kecil. Apapun keluar dari mulut saudara punya kuasa untuk menghidupkan. Dan Tuhan bicara pada Ayub di tengah badai. Ingat saudara bahwa Tuhan Yesus, gak ada satu manusia pun yang berkuasa untuk menaklukkan badai, kecuali Yesus. Sepanjang sejarah, sampai sekarang, gak ada satupun. Kalau saudara ada badai, kemudian saudara bisa berhentiin badai, sehebat-hebatnya pawang cuma di satu daerah doang. Pawang hujan maksudnya. Tapi Tuhan menguasai semua badai. Cuman Yesus yang bisa sanggup untuk mengatasi badai dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan menunjukkan dirinya dalam tengah badai, menunjukkan keperkasaannya. Dan bukan sekedar dia menunjukkan keperkasaannya, dia berikan firman-Nya dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan dalam setiap badai kehidupan saudara. Dalam setiap badai kesulitan yang sedang saudara hadapi pada pagi hari ini, ada firman Tuhan di sana. Seringkali waktu-waktu terbaik saudara dengan Tuhan adalah di tengah badai. Di tengah kesulitan yang terjadi. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Ayat yang kedua. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayat yang pertama, Ayub 38 ayat 1 tadi. Kemudian ayat yang kedua. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayat yang ketiga. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ingat ya laki-laki bersiap-siap kita nih. Kita yang ditanya Tuhan pertama kelihatannya.
Yang saudara ketakutan, kemudian ini ya, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tuhan berfirman dalam badai, siapakah dia? Kemudian kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan menunjukkan keperkasaan dirinya. Dia tunjukkan ciptaannya, dia tunjukkan semuanya. Dia adalah Tuhan yang memegang alam semesta, dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan. Nah yang mau saya saudarakan pada saudara adalah gini, satu-satunya hal di masa lalu yang perlu saudara ingat, bukanlah bagaimana orang menyakiti saudara, bagaimana orang menipu saudara, atau bagaimana ada orang lain, peristiwa-peristiwa masa lalu, peristiwa masa-masa kecil, di mana saudara pernah dilukai. No. Satu-satunya hal yang saudara ingat di masa lalu adalah pertolongan Tuhan di masa lalu. Bagaimana Tuhan sudah memampukan saudara untuk hidup sampai pada hari ini. Saudara perlu ingat hal-hal di masa lalu di mana gini, harusnya gue udah mati itu ketabrak. Harusnya mungkin gue udah gak kayak begini dong, harusnya mungkin gue udah gak ada di sini. Satu-satunya masa lalu, ingatan masa lalu yang perlu saudara pegang hari ini adalah kebaikan Tuhan di masa lalu. Yang memampukan kita untuk hidup di hari ini. Iman harus bersuara lebih kencang dibanding dengan ketakutan saudara. Ingat kebaikan Tuhan yang di masa lalu. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada Ayub, dia gak langsung berbicara, tapi dia tunjukkan keperkasaannya, dia tunjukkan semua ciptaannya. Untuk Ayub melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup melepaskan semuanya. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ayat yang ketiga, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Lucu buat saya. Harusnya kita yang nanya dong. Harusnya Ayub yang nanya dong. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Betul gak sih? Kalau Tuhan berbicara kemudian kita berkomunikasi satu dengan satu, kemudian saya harus tanya dong, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ini berbalik. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, Tuhan tanya kita. Supaya kita jawab. Nah kalau Tuhan tanya kita, sebenarnya Tuhan sedang berbicara gini, udah saatnya bukan melihat pada kekuatanmu sendiri, saatnya melihat kepada kekuatannya Tuhan. Udah bukan zamannya lagi saudara melihat pada kekuatan saudara sendiri, tapi melihat pada kekuatannya Tuhan. Waktu Tuhan berkata bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku, itu untuk saudara melihat ke dalam diri saudara, siapa yang berjalan bersama dengan saudara. Siapa yang berjalan bersama dengan saudara. Tadi pagi juga saya berbicara waktu Daud mengalahkan Goliat, Daud gak bilang begini loh, tingginya Goliat itu 2,7 meter. Shaquille O'Neal kalau gak salah tingginya 2,3 meter. Tapi kalau saudara nonton Shaquille O'Neal di NBA dulu juga itu udah kayak raksasa, ini 2,7 meter Goliat. Daud tuh gak datang waktu mereka pertempuran itu, Daud tuh berkata, gila ini orang apa-apa gitu ya. 2,7 meter, bahkan tangannya Goliat bisa jadi pahanya Daud gitu. Saking gedenya tuh orang. Dia gak berbicara berapa gedenya Goliat loh. Dia berbicara seberapa besar Tuhan yang berjalan menyertai dia. Satu bangsa melihat kebesaran Goliat, cuman Daud yang melihat kebesaran Tuhan. Yang lain gak diingat sama yang lain. Daud doang yang melihat kebesaran Tuhan lebih hebat dari kebesarannya Goliat. Kemana mata saudara memandang, kemana mata iman saudara memandang, di situ terletak kekuatan saudara. Di situ terletak kekuatan kita. Kalau iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung penyakit, gunung ketakutan, gunung kekhawatiran. Kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, kekhawatiran bisa menambah gunung dalam kehidupan saudara. Kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung persoalan. Kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan sakit penyakit. Kalau iman bisa sebesar biji sesawi bisa memulihkan pernikahan. Kekhawatiran sebesar biji sesawi bisa menambah gunung persoalan dalam kehidupan saudara. Kemana mata saudara memandang, di situ terletak kekuatan saudara. Di mana iman saudara ditaruh, di situ kekuatan saudara berada. Makanya Tuhan harus menjawab Ayub dalam badai untuk menunjukkan keperkasaannya supaya Ayub nggak terfokus pada situasi badai yang sedang terjadi dalam kehidupannya, tapi dia terfokus kepada Tuhan di atas badai. Kepada Tuhan yang berkuasa atas badai. Mata imannya tertuju kepada Tuhan, bukan pada besarnya situasi yang sedang dihadapi. Ayat yang ke-42. Bahwa iman tidak menyalahkan kesulitan. Yes. Iman tidak menyalahkan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman yang murni gak menyalahkan kesulitan. Iman yang murni gak menyalahkan persoalan. Iman yang murni tidak menyalahkan kesulitan, tapi iman yang murni mengalahkan kesulitan. Iman gak menyalahkan kesulitan. Iman gak menyalahkan kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita, tapi iman kepada Tuhan adalah iman yang mengalahkan kesulitan. Itu yang saudara dan saya harus pegang, bahwa iman gak terfokus pada besarnya masalah, iman selalu terfokus pada besarnya Tuhan. Iman selalu terfokus pada besarnya Tuhan, walaupun situasinya kelihatan yang gak menentu, walaupun mungkin life doesn't make sense, kehidupan sepertinya gak berjalan seperti yang kita mau, tapi di sanalah iman kita dibuktikan. Iman terfokus hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-42, Ayub pasal 42 ayat yang kelima.
Setelah Tuhan berbicara loh. Setelah Tuhan berbicara, Ayub pasal 42, ayat yang kelima. Sudah? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kenapa Tuhan izinkan Ayub masuk pada kesulitan? Supaya mata Ayub memandang pada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan Ayub masuk pada kesulitan, berjalan dalam kesulitan, kemudian keluar dari kesulitan? Karena Ayub berkata gini, dulu aku mendengar, dulu cuma dengar kata orang aja. Dulu kita cuma dengar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penyembuh. Dulu kita cuma dengar adalah Tuhan yang mencukupi. Dulu kita mendengar cerita orang, kesaksian orang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong. Tapi hari ini aku memandang engkau, kata Daud, sekarang mataku memandang Tuhan secara pribadi. Dulu dari kata orang, kita mendengar Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Tapi pada pagi hari ini, mata kita sendiri akan melihat bahwa Tuhan yang penyembuh itu adalah Tuhan yang sama yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengenal kita secara pribadi, Tuhan mau mengenal dia secara personal. Bahwa pada pagi hari ini, bukan dari kata orang kita dengar. Alasan kenapa kesulitan itu masuk dalam kehidupan Ayub, supaya Ayub memandang Tuhan sebagai seorang pribadi yang berjalan bersama dengan dia. Dan hebatnya adalah, ayat yang kedua, kita naik ke atas 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi aku tahu waktu ayat ini, waktu Ayub bilang hey ini, Ayub belum dipulihin. Ayub belum sembuh loh, masih budukan. Ya buduk mungkin ya, barah kayak buduk kali. Berarti lebih parah mungkin daripada kayak gitu. No, Ayub masih kayak begitu loh. Posisi dia belum ingat, posisi dia belum posisi disembuhin. Posisi dia belum posisi dipulihin. Posisi dia bukan posisi yang udah kemudian dipulihkan, enggak. Ayub posisi ketika dia mengatakan hal ini, Ayub posisinya sama ketika dia udah kehilangan anaknya, dia udah kehilangan hartanya, bahkan dia udah kehilangan kesehatannya. Dia bisa berkata nih, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di tengah kesulitan, di tengah debu yang ada di sama-sama dengan dia, di tengah hancurnya kehidupan, dia bisa bilang begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seringkali kita berpikir kalau kita bisa bersyukur ketika kita melewati segala kesulitan. Saudara perlu bersyukur, jadi seringkali kita secara manusia dalam manusiawi, waktu kita melewati semua ujian, kemudian kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Itu biasa, Tuhan berbeda. Iman yang murni itu saudara bersyukur bahkan ketika saudara belum menemukan jalan keluar. Waktu minggu lalu Pastor Yohana bicara mengenai Yeriko. Saudara itu Yeriko dikelilingin 13 kali. Dan Alkitab tulis gak boleh ada satupun yang ngomong waktu dia kelilingin. Karena kalau ngomong kan itu yang saya bilang. Kuasa mulut punya kuasa perkataan menciptakan sesuatu. Tuhan gak izinin, Yosua gak izinin waktu Israel kelilingin tuh tembok Yeriko untuk ngomong. No, lu diam aja. Jadi saudara bayangin ketika orang Israel ngelilingin, itu adalah siasat strategi perang yang teraneh yang pernah ada. Ngalahin satu kota dengan cuma diem aja dikelilingin. Ya, saudara bisa bayangin Yeriko itu besarnya, lebarnya. Beberapa sejarah berkata itu 2 kereta kuda kalau dipacu bersama-sama itu bisa sebesar itu lebarnya. Selebar itu jadi 2 kereta kuda kalau dipacu sama-sama itu sebesar itu. Lebarnya kota, lebarnya temboknya. Dan Alkitab tulis bahwa Tuhan sendiri yang hancurkan kota Yeriko. Arkeolog bahkan tulis bahwa mereka sedang teliti, saya dapat waktu itu berapa itu yang lalu, itu waktu mereka teliti bebatuannya itu seperti ada tangan yang kuat yang dari atas itu tekan ke bawah. Tekan itu tembok ada di bawah. Jadi memang Tuhan yang lakukan perkara-perkara yang luar biasa itu bagi orang Israel. Itu seperti tembok, jadi temboknya itu hancur bukan karena apa, seperti ada tangan yang besar yang turun ke bawah, yang menekan itu ke bawah. Kuasa iman bisa membuat tangan Tuhan turun dalam kehidupan kita semua. Nah waktu Yosua berhadapan dengan hal itu dan yang orang Israel lakukan adalah di hari yang ke-7 dan mereka cuma bersyukur. Bersyukur sebelum temboknya runtuh. Bersyukur sebelum temboknya runtuh karena kita belajar bahwa waktu kita menghadapi kesulitan, lewat kesulitan baru bersyukur. No, bagi Tuhan iman yang murni saudara perlu bersyukur bahkan ketika kesulitan saudara belum berakhir. Karena dengan cara begitu kita percaya bahwa kita sedang percaya menaruh hidup kita kepada Tuhan yang sumber kekuatan. Itu aja sebetulnya. Bersyukur semenjak saya belum dapat. Saudara perlu bersyukur waktu saudara belum dapat pekerjaan pada pagi hari ini. Jangan ngeluh lah. Itu yang saya bilang tadi keluhan saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan bersemayam di tengah pujian umatnya. Betul? Nah kalau di tengah pujian keluhan siapa? Di tengah keluhan siapa yang bersemayam?
Ya saudara jawab sendirilah, saya nggak perlu jawab. Bahwa Tuhan kita suka dengan pujian, Tuhan kita suka dengan bersyukur, karena bersyukur adalah sebuah tindakan iman. Di tengah situasi, ketika situasi kita nggak melihat jalan keluarnya. Justru waktu kita memiliki iman kepada Tuhan dan kita naikkan syukur di tengah kesulitan, Tuhan bukakan mata saudara untuk memandang dia dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ayub bersyukur loh. Ayub bersyukur, dia berbicara kepada Tuhan, nggak ada satupun rencanamu yang gagal. Bahkan ketika dia belum disembuhkan. Kita biasa bersyukur setelah kita keluar, tapi iman adalah kita bersyukur ketika kita berada di tengah kesulitan. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Saya suka tentang ini. Ayat 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Waktu Ayub bertemu dengan teman-temannya, 3 orang temannya itu berkata, nggak benar ya, lu mungkin dosa atau kayak gimana. Seringkali dalam kehidupan mungkin saudara dicap jelek sama teman-teman saudara. Dengan teman-teman saudara, dengan orang-orang yang di sekitar saudara kita dicap jelek, dicap kayak gimana. Saudara apalah, saudara dikasih cap label, lu mau udah anak gak berguna, korupsi lah, apa segala. Dan masyarakat memberikan kita label. Tapi saya harus beritahu buat saudara, bahwa kunci pemulihan saudara, Alkitab tulis gini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Pemulihannya Ayub nggak terjadi waktu Ayub berdoa kepada Tuhan, tapi pemulihan Ayub terjadi waktu Ayub berdoa buat teman-temannya. Mungkin dalam badai kehidupan kita seringkali ada begitu banyak orang yang menyakiti kita. Bagi Tuhan, saudara perlu berdoa buat mereka untuk membuka kunci pemulihan dalam kehidupan saudara. Saudara perlu berdoa buat mereka, saudara perlu ampuni mereka, saudara perlu berkati mereka untuk membukakan kunci bagi pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena seringkali dalam badai kita menjadi orang yang pahit dalam kehidupan. Seringkali kalau kita nggak memandang kepada Tuhan, dalam badai kita dicap jelek oleh orang semuanya dan itu kita pegang. Awas, nanti kalau gue udah berhasil, gue akan kerjain lu, gue akan iniin lu. No, kunci pemulihan bagi Ayub, dia berdoa bukan untuk dirinya sendiri loh. Dia berdoa buat teman-temannya yang udah berkata buruk kepada dia. Itu iman yang murni. Iman yang murni gak terfokus pada kepentingan saya, tapi iman yang murni terfokus pada kepentingan orang lain. Supaya kita sama-sama mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan. Teman-teman yang berada bersama dengan saudara waktu saudara yang sulit. Teman-teman yang berada bersama dengan kita waktu kita sulit, yang mendampingi kita waktu kita berada dalam kesulitan adalah orang-orang yang tepat yang harusnya berada bersama dengan saudara pada saat saudara berada pada puncak kesuksesan. Orang-orang yang kelihatannya teman-teman yang menolong saudara, berdiri berdampingan bersama dengan saudara waktu saudara sulit, itu harusnya menjadi orang yang tepat yang harusnya berada bersama dengan saudara waktu saudara berada dalam puncak keberhasilan. Itu yang Ayub lakukan. Dan Tuhan berkata gini, Tuhan berikan 2 kali lipat. Kalau Ayub nggak berhadapan dengan kesulitan, dia nggak dapat 2 kali lipatnya. Karena Ayub mempertahankan imannya utuh di hadapan Tuhan. Alkitab tulis bahwa Tuhan gantikan, Ayub pasal 42, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Ayat yang ke-16. Saya akan akhiri di sini ayat yang ke-16. Sesudah itu Ayub masih hidup, ayat yang ke-16, pasal 42. Sesudah itu Ayub 42 ayat 16. Ayub 42. Tapi ayatnya bagus juga tuh. Iya, hebat ya. Dituntun roh kelihatan yang di sana. Asik ayatnya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun loh. Sesudah dia mengalami kesulitan, saya nggak tahu hidupnya berapa, tapi Tuhan karena dia mempertahankan imannya. Karena dia mempertahankan imannya tetap murni di hadapan Tuhan. Dan bukan sekedar itu buat kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan teman-temannya juga. Sesudah itu Ayub masih hidup, bukan sekedar dikasih 2 kali lipat. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Dan saya yakin keturunan yang keempat itu Ayub akan menceritakan semua pengalamannya di tengah kesulitan kepada anak-anaknya. Karena kalau ada hal terpenting yang kita bisa tinggalkan kepada anak-anak kita, bukannya rumah yang bagus, bukannya mobil yang bagus, tapi iman yang murni kepada Tuhan. Waktu saya mungkin nanti umur berapa puluh tahun gak ada, tapi orang bisa mengingat saya karena apa? Karena iman kita kepada Tuhan. Kalau ada hal terakhir yang saudara berikan kepada Tuhan, sama seperti Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat yang ke-17, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah 2 Timotius 4 ayat 17, kemudian ayat terakhir berkata gini, aku telah memelihara iman. Kalau ada hal terakhir yang saudara berikan kepada Tuhan adalah iman saudara. Adalah iman kita kepada Tuhan. Because your faith will talk louder than your life. Karena iman kita akan berbicara lebih besar, lebih lama,
lebih panjang dibanding kehidupan kita. Hidup manusia mungkin 60-70 tahun, tapi iman saudara kepada Tuhan waktu saudara masih hidup, itu akan berbicara dari generasi ke generasi dan sampai kepada generasi. Karena iman kita sangat penting di mata Tuhan. Ingat, kita berbicara penting di hadapan Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika saudara tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan saudara. Dengan kata lain, kalau saya dalam masa kesesakan, saya memiliki iman yang besar, besar kekuatan saya. Tapi waktu saya dalam masa kesesakan, iman saya kecil, maka kecil kekuatan saya. Bahwa kekuatan saya enggak ditentukan dari seberapa besar kesesakan yang saya alami loh. Kekuatan saya enggak ditentukan dari seberapa besar persoalan yang saya hadapi. Kekuatan saya ditentukan dari seberapa besar iman yang saya miliki. Seberapa besar iman yang saya taruh dalam hati saya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara, itu yang saya bilang tadi, ekspektasi. Sebesar apapun ekspektasi saudara, sebesar itu pula Tuhan akan puaskan saudara. Saudara gak mungkin mengharapkan hidup tanpa persoalan. Karena hidup tanpa persoalan itu seperti mengharapkan ikan hidup tanpa air. Gak mungkin, gak mungkin. Yesus aja berhadapan dengan persoalan. Yesus 3 kali berdoa sebelum dia masuk kepada, sebelum dia disalibkan di Golgota. Ini Tuhan Yesus loh. Kalau saya berdoa 3 kali nggak dijawab, oke lah. Ini Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Dia berdoa begini, kalau boleh mungkin biar cawan ini lalu Tuhan. Biar kesulitan ini, salib ini lalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Iman selalu memastikan saya dan saudara berjalan pada kehendaknya Tuhan. Karena di balik salib, di balik kesulitan, di balik persoalan, ada kemuliaan yang lebih besar, ada berkat yang lebih besar, ada kekuatan yang lebih besar. Waktu Ayub cuman memulai perjalanan hidupnya cuman dengar kata orang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencukupi. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tapi setelah dia melalui kesulitan, dia bisa berdiri bermandang pada Tuhan. Sekarang dia punya personal encounter, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahwa sekarang udah bukan dari kata orang. Gua udah rasain sendiri. Gua udah nikmatin sendiri hidup bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan memang gak pernah janjikan hidup tanpa persoalan. Tapi Tuhan menjanjikan adalah gini, waktu saudara beriman kepada Tuhan, dia akan membawa saudara dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Yang saya suka dari Mazmur 23 adalah Tuhan berkata gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Kenapa Tuhan harus menenangkan jiwa saudara? Karena sebentar setelah Tuhan menenangkan jiwa saudara, saudara akan dibawa pada lembah kekelaman. Tapi yang paling hebatnya adalah gini, jangan berhenti di lembah kekelaman. Karena ayat yang ke-6 berkata gini, bahwa kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Tuhan gak pernah menjanjikan gak ada lembah kekelaman, lembah ketakutan, lembah penyakit dalam kehidupan saudara. Tapi Tuhan menjanjikan di ujungnya nanti kehidupan saudara, diam dalam rumah Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Saudara, amin? Mau terima Tuhan dengan iman saudara, bahwa dia bukan Tuhan yang sekedar tokoh agama, tapi dia adalah Tuhan yang hidup, yang siap untuk memulihkan kehidupan kita pada pagi hari. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pada siang hari ini. Mari kita memandang Tuhan, bukan memandang pada besarnya masalah, tapi memandang pada besarnya Tuhan yang kita sembah. Bukan memandang pada kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tapi memandang kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada. Apapun yang sedang saudara hadapi, saya pun bergumul dengan pergumulan yang sama. Seperti yang saudara lakukan pada pagi hari ini. Kita semua sama mengalami masalah di satu sisi, mengalami kesulitan satu sisi. Tapi satu yang pasti, di tengah ketidakpastian hidup, bahwa Tuhan kita selalu berjalan menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang berjanji dia Tuhan akan menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. And we sing this song sambil naikkan iman saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setengah badai kehidupan kami mengarahkan mata hati kami hanya kepada Tuhan. Thank you Jesus. Mari naikkan dengan